Selamat pagi, para mahasiswa hebat Universitas Terbuka. Pada kesempatan ini, kita akan berlatih memahami kasus, kemudian menghubungkan ke teori yang ada di modul 1, pertumbuhan dan perkembangan. Oke, marilah kita mulai. Ya, kasus pertama, Andika secara umur dia belum cukup untuk masuk SD. Tetapi dilihat dari perilakunya, dia seperti sudah 2 tahun lebih dari usianya. Ya, lebih tua gitu ya, kelihatannya lebih tua. Pengaruh lingkungan keluarga yang membuat dia lebih mandiri dan matang. Oke, prinsip perkembangan oleh siapakah kira-kira kasus ini bisa dihubungkan? Ya, jawabannya adalah Carol Gatswicki. Yang kedua, still masih pada Carol Gatswicki, prinsip perkembangan. Kasus kedua, Ibu Diana membuat Alex usia 5 tahun untuk bisa berbahasa Inggris aktif. Jadi dia memberikan ke apa ya, kesempatan Alex untuk berbahasa Inggris aktif sehingga dia memasukkan di kursus bahasa Inggris selama 2 kali dalam sepekan. Untuk kemampuan matematika, dia juga dimasukkan ke lembaga kursus anak selama 2 kali sepekan. Kira-kira prinsip perkembangan apa yang sekiranya pada usia 5 tahun itu, Ibu Diana sudah membekali anak berbahasa Inggris dan berkemampuan matematika? Prinsip perkembangan yang bagaimana yang kira-kira tentang atau mungkin simpang ya, ada penyimpangan gitu ya. Bertolak belakang dengan prinsip perkembangan apa? Ya, hukum tempo perkembangan. Ya, ternyata Ibu Diana ini bertolak belakang dengan prinsip perkembangan tempo perkembangan. Karena anak usia 5 tahun itu dalam masa perkembangannya dia baru asik-asiknya untuk bermain ya. Belum belum bagus perkembangannya itu untuk dijejali dengan berbagai macam kemampuan seperti bahasa Inggris aktif dan matematika ya. Jadi ini menolak dari tempo perkembangan ya, tahap demi tahap ya perkembangan itu akan bertambah. Nah, usia 5 tahun ini hendaknya anak itu dibiarkan untuk eh, bebas bermain dan senang dalam kehidupan di masanya ini ya. Oke, kasus ketiga. Ibu guru membuat persiapan kegiatan awal pembelajaran dengan mengajak siswa bermain games sesuai dengan pembelajaran materi inti yang akan dipelajari. Setelah siap belajar, siswa itu kemudian bu guru meminta siswa serius mengikuti pelajaran di dalam kegiatan intinya. Jadi pada kesempatan kegiatan awal, ibu guru memberikan games. Nah, kira-kira prinsip perkembangan oleh Carol Gatswicki ini apa yang bisa dihubungkan dengan situasi kasus ini? Ya, hukum masa peka, di mana siswa itu akan siap belajar apabila dia sudah dikondisikan untuk siap menerima materi atau pembelajaran. Nah, bagaimana guru bisa menyiapkan? Ya, dibuatlah suatu kegiatan awal yang menarik perhatian siswa. Ya, ini hukum masa peka. Keempat, kasus keempat, anak biasanya akan merefleksikan perbuatan atau perilaku yang sudah dia lakukan di masa lalu. Jadi,
anak itu akan mengulang kegiatan perbuatan yang sudah dilakukan di waktu lalu. Prinsip perkembangan ini apa yang sesuai dengan kasus? Bisa merefleksikan perbuatan perilaku di masa lalu, termasuk hukum rekapitulasi. Ya. Berikutnya, anak yang punya cacat fisik, dia akan cenderung membatasi pergaulan dan pengetahuan keterampilannya tidak akan seperti anak yang normal. Termasuk prinsip perkembangan hukum titik-titik. Ya, berhubungan. Jadi antara fisik, kognitif, emosional, sosial itu saling terkait. Bila ada salah satu yang terhambat baik dalam fisik, kognitif, emosional, sosial, maka juga akan berkaitan dengan proses yang lain, proses fisik, kognitif, emosional, sosialnya. Kasus berikutnya. Di sekolah dasar ada dua orang tua. Orang tua Andi berusaha membuat anaknya menang berbagai lomba-lomba dan membekali anak dengan berbagai macam keterampilan pengetahuan. Orang tua Amir tidak memaksa anak untuk berlomba, tidak memaksa anak untuk memiliki pengetahuan keterampilan yang lebih di usianya, lebih mengikuti perkembangan anak, kegemaran dan kesukaan anak. Kadang orang tua bermain dengan anak pula. Berdasarkan kasus ini, perkembangan itu adalah titik-titik. Ya, sesuai waktu. Jadi, perkembangan anak itu sesuai waktu. Tidak usah dipaksakan, tidak usah dijejali dengan kesiapan yang belum dapat mereka lampaui atau belum belum waktunya dia menerima seperti itu ya. Tuntutan-tuntutan orang tua ya. Masa mereka masih masa bermain gitu ya. Oke, teori siapakah ini? Usia anak bertambah, pengetahuan akan bertambah pula. Teori siapakah ini yang membahas usia anak bertambah, pengetahuan akan bertambah pula. Ya, kognitivisme oleh Jean Piaget. Ya, berdasarkan pengetahuan kognitif. Jean Piaget. Kegiatan siswa haruslah berdasarkan keaktifan siswa atau student-centered learning daripada metode ceramah guru yang hanya menjelaskan saja di dalam satu waktu. Teori siapakah ini? Student-centered learning atau kegiatan siswa harus aktif. Ya, konstruktivisme, Lev Vygotsky. Di mana siswa itu aktif, maka dia akan otomatis mengkonstruksi pengetahuannya sendiri, ya, daripada mereka diberikan ceramah tidak aktif berpikir otaknya nanti, ya. Berikutnya, ada stimulus dan respon yang sesuai. Anak dipancing untuk senang, maka dia akan sukarela belajar dengan kita. Anak diberi hadiah bila perilaku tindakan yang baik. Ada stimulus dan respon. Bila ada stimulus, maka anak juga akan melakukan respon yang sesuai. Teori siapakah ini? Ya, behaviorisme, Ivan Pavlov. Behaviorisme, Ivan Pavlov. Ada stimulus dan respon, SR ya. Berikut, seorang anak akan melihat temannya dihukum yang telah mencuri, maka dia akan menghindari perbuatan itu karena takut akan hukuman dari gurunya. Si anak melihat situasi ini, maka dia menghindari perbuatan itu. Teori siapakah ini? Ya,
Teori belajar sosial Albert Bandura, di mana anak belajar mengamati keadaan sosialnya. Terima kasih. Semoga kita belajar dari kasus ini dan teori kita yang dapatkan bisa kita pergunakan untuk belajar perkembangan, pertumbuhan dan perkembangan anak. Kita bertemu lagi di video yang selanjutnya dengan materi yang baru. Terima kasih.